Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang audit. Tetapi sebelum pembahasan, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk mendapat bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Jadi, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menyetarakan derajat kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas, apakah telah sesuai dengan yang diterapkan, dan melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan. Dari pengertian di atas dapat diambil beberapa poin penting mengenai audit. Yang pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan beserta catatan-catatan pembukuan dana dan bukti-bukti pendukungnya. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak independen, yaitu akuntan publik. Yang keempat, tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Perbedaan antara accounting dan audit adalah accounting memiliki sifat konstruktif karena disusun dari bukti-bukti pembukuan, lalu diposting ke buku harian atau besar jurnal, lalu ke buku besar ledger dan subbuku besar atau subledger, lalu ke neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Sedangkan auditing mempunyai sifat analisis karena akuntan publik memeriksa setiap angka-angka dari laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, lalu ke buku besar, ke buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan subbuku besar. Dari segi pekerjaan, accounting dilakukan oleh pegawai perusahaan, tentunya bagian akuntansi, dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau ETAP atau IFRS. Sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik yang berpedoman pada standar profesional akuntan publik, kode etik profesi akuntan publik, dan pengendalian mutu. Dalam mengambil keputusan ekonomi, terdapat berbagai pertimbangan antara lain. Yang pertama, suku bunga bebas risiko. Suku bunga ini mendekati suku bunga yang dapat diperoleh dengan berinvestasi dalam surat utang negara selama jangka waktu tertentu yang sama dengan jumlah pinjaman tersebut. Yang kedua, risiko bisnis bagi nasabah. Risiko ini mencerminkan kemungkinan bahwa perusahaannya sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi-kondisi ekonomi. Audit dapat memiliki dampak yang cukup signifikan dalam risiko informasi. Risiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang melandasi keputusan risiko bisnis ternyata tidak akurat. Penyebab risiko informasi. Yang pertama, jauhnya informasi. Kemungkinan adanya penyalahsajian baik sengaja atau tidak disengaja. Yang kedua, bias dan motif pihak media. Informasi yang sengaja dibiaskan demi kepentingan pihak media. Yang ketiga, data yang sangat banyak. Semakin banyak volume transaksi, semakin banyak juga kemungkinan pencatatan informasi yang kurang tepat, bahkan mungkin terkubur informasi lainnya. Yang keempat, transaksi perusahaan tidak kompleks antar organisasi. Ini membuat transaksi lebih sulit dicatat dengan benar. Lalu bagaimana caranya untuk mengarungi risiko informasi? Cara yang pertama yaitu pengguna memverifikasi informasi. Yang kedua, pengguna berbagi risiko informasi dengan manajemen. Yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan dari sisi ini. Peran auditor sangat diharapkan untuk meminimalisir risiko informasi. Lalu ada jasa asuransi dan jasa atestasi. Jasa asuransi merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa asuransi dapat dilakukan oleh akuntan publik atau berbagai profesi lainnya. Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik yang mengeluarkan laporan tertulis menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggungjawabkan oleh pihak lain. Sedangkan asersi itu sendiri adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. 5 jenis jasa atestasi. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, atestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang ketiga, telaah atau review atas laporan keuangan historis. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Dan yang kelima, jasa atestasi lain. Jenis-jenis audit. Yang pertama, audit operasional. Audit ini mengevaluasi efisiensi dan efektivitas bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk memperoleh saran sehingga memperbaiki operasi tidak terbatas pada organisasi. Yang kedua, audit ketaatan.
Audit ini menentukan apakah pihak sudah mematuhi standar yang ditentukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Audit ini menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu atau telah sesuai dengan GAA. Jenis-jenis auditor. Yang pertama, kantor akuntan publik. Mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh PT, perusahaan besar, dan organisasi komersil lainnya. Yang kedua, auditor internal pemerintahan. Mengevaluasi berbagai program pemerintah bekerja dalam BPKP. Yang ketiga, auditor badan pemeriksa keuangan. Ini mengaudit informasi keuangan dari berbagai macam badan pemerintah sebelum diberikan ke BPK. Yang keempat, auditor pajak. Auditor pajak menentukan apakah surat pajak tahunan sudah memenuhi aturan pajak yang berlaku. Yang kelima, auditor internal. Audit bagi manajemen, tetapi tidak selalu independen. Jika masih ada hubungan pemberi kerja